Saya cerita awal aja ya, dari awal. Itu awalnya dari bulan Juli. Kita melakukan kajian itu tim peneliti dan pengkaji gelar daerah TP2GD Kabupaten Bekasi. Saya kebetulan salah satu anggotanya. Kita melakukan kajian bulan Juli. Penganugerahan gelar untuk pejuang Bekasi ini rencana akan dilakukan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan 17 Agustus 2023. Awalnya nih. Terus kita dapat beberapa nama, 12 nama. Diputuskan untuk mendapat penganugerahan gelar itu. Ketika muncul 12 nama itu, di pemerintah daerah akhirnya diputuskan bahwa di 17 Agustus itu tidak bisa diberikan gelar itu. Nanti akan diberikan di Hari Pahlawan, momennya lebih pas gitu, di Hari Pahlawan 10 November. Berjalan waktu, di bulan November sekitar tanggal 8 November, Sekda yang ditandatangannya atas nama Bupati Sekda Dedi Supriyadi mengeluarkan surat undangan kepada 12 ahli waris pejuang Bekasi yang akan mendapat penganugerahan gelar di tanggal 10 November 2023. Nah, ketika tanggal 3 November itu surat datang ke kita dalam berbentuk PDF, kita sebagai anggota tim TP2GD tentu saja kan membagikan itu surat ke ahli waris. Saya kebetulan membagikan ketiga tokoh. Pertama Pak Mayor Oking, kedua Mualim, ketiga Engkong Arnain. 3 tokoh ini saya yang membagikan. Kemudian di tanggal 8 November, 2 hari sebelum acara 10 November itu datang surat dari Kepala Dinas Sosial yang baru, Bapak Hasan Basri. Isi surat itu adalah penundaan penganugerahan gelar kepada pejuang. Itu surat tertanggal 8 November, tetapi sampai ke saya tanggal 9 November. Dalam artian saya punya waktu 1 hari untuk menyerahkan surat kepada ahli waris tentang pembatalan. Sudah waktunya mepet 1 hari, isinya pembatalan. Itu kan akan sangat, bukan pembatalan sih, penundaan. Itu akan sangat mengecewakan mereka. Nah, yang jadi pertanyaan saya pertama, kenapa surat undangan kepada ahli waris yang ditandatangani oleh sekretaris daerah ketika ada penundaan, itu surat ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, yang itu secara hierarki kan anak buahnya Sekda gitu. Jadi anak buah Sekda membatalkan putusan Sekda. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, kenapa tidak ada permintaan permohonan maaf dari pemerintah daerah? Bahwa harusnya kan kami dari pemerintah daerah memohon maaf telah melakukan ini bla 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 semacam gitulah untuk ahli waris. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa itu surat itu datangnya mepet sekali, baru 1 hari menjelang pengumuman. Ada 3 orang ahli waris yang sempat datang di acara tanggal 10 November. Ahli waris Pak Engkong Mualim, Engkong Arnain, sama Pak Camat Nata. 3 orang ini datang di hari 10 November dengan dari rumah untuk menerima penghargaan. Ternyata pas datang cuma liatin orang upacara dari pinggir lapangan. Saya sebagai orang yang menyerahkan undangan itu tentu saja kan merasa bertanggung jawab. Untuk itulah ketika ada surat itu saya langsung mengundurkan diri sebagai anggota tim peneliti dan pengkaji gelar daerah. Untuk sementara itu aja. Bang, menurut abang nih sebagai tokoh Bekasi ya bang, pendapat abang perihal pembatalan tadi bang, atau penundaan tadi bang, pemberian atau penganugerahan gelar ya kepada para pahlawan itu gimana bang? Terima kasih. Kalau menurut saya ini walaupun kecil tapi hal yang fatal buat administrasi khususnya Kabupaten Bekasi. Yang mana hal-hal yang seperti ini nggak bisa harus terjadi. Karena yang saya tahu ini baru tahun ini bang ya? Ya. Ini diibaratkan lagi sedang promonya kita mengangkat pejuang-pejuang daerah yang ada khususnya di Kabupaten Bekasi. Nah sementara ini secara administrasi pengajuan udah lebih dari sebulan, 2 bahkan sampai ya kurang lebih 2-3 bulan lah. Nah ini ada apa ini? Kalau menurut saya ini gagal administrasi. Kita pemerintah itu harus menghargai dari yang kecil. Kalau saya anggap saya bukan kecil ini pejuang-pejuang daerah ini besar gitu kan. Kalau udah masuk ada undangan
pembentukan, tentunya ada kajian dari tim 2 TP2GD. TP2G, berarti ini kan sama instansi Pemda. Dan beliau ini orang yang tahu, dan ada pengkajian tentunya di Dinas Sosial pada waktu itu kan. Dan Dinas Sosial itu memberikan informasi ke Sekda kan Pak ya. Dan terjadilah undangan. Ini bagi saya ini kepatalan berat buat Pemda. Jangan dianggap kecil lah buat Pemda Kabupaten Bekasi ini. Ini bahaya ini. Seorang pahlawan pejuang daerah aja kagak dihargain dengan adanya penundaan ini. Kalau bagi saya ini bukan nunda namanya ini. Ini nggak menghargai. Ya tolong nih buat pemerintah, khususnya Dinas Sosial, jangan seperti itulah. Ini kita menghargai para pejuang daerah kita loh. Kita memberikan apresiasi. Bahkan ada beberapa keluarga itu yang datang pada hari Jumat kemarin Bang ya. Tanggal 10, itu beliau ada di pinggir tempat upacara. Ini mohon maaf, di mana penghargaan para pejuang-pejuang kita, khususnya ya pejuang daerah yang ada di Kabupaten Bekasi. Kali lagi, ya mungkin saya dari warga masyarakat gitu kan, ya termasuk orang ya pencinta budaya juga. Ini ya kalau bicara ya kurang etis lah buat pemerintah ini. Yang namanya orang kalau udah menjatuhkan tinta untuk mengundang seseorang, digagalkan, itu hal yang gagal untuk administrasi. Itu menurut pemerintahan seperti itu kan. Nah ini apalagi untuk menghargai orang gitu, diundang orang gitu kan. Sementara dalam waktu jangka 1 hari itu ada pembatalan. Itu sama juga penggagalan. Itu ya jujur ya saya prihatin. Ya khususnya pemerintah yang memang ya di kabag sosial ini ya tolong. Jujur kecewa lah. Kita tahu bercerita abang ini ke saya itu kecewa lah karena sudah diundang. Itu sekali lagi buat Pemda tolong dicamkan itu. Ya kalau perlu minta maaf sama keluarga pejuang daerah kita. Jangan kelasap bicara bocah Bekasi. Gentle kita kalau udah menggagalkan yang namanya mengundang orang itu, ya kita ngomong lah. Ya apalagi di sini kan di dunia sosial ini kan, waduh, ngomong aja udah di dunia sosial. Kalau emang nggak secara kekeluargaan, panggil kalau perlu kembali lagi tuh berapa orang kemarin yang ada, undang. Mohon maaf, ya kali datang ke rumahnya masing-masing, undang dah ke kabupaten dah tuh kalau perlu. Nah itu saya rasa bisa kembali lagi. Ya bagus lah kalau emang ada niat kayak gitu ya Pemda ya tolong gitu kan. Ada niat baik lah untuk orang-orang yang udah diundang. Bahkan ada satu keluarga pejuang daerah ini yang sudah datang, ada di pinggiran, prihatin kita. Boro-boro kita berjuang mah kagak. Dia bang gitu aja kagak mau ngargain. Nah, sementara dia itu. Nah, itu berarti pengunduran diri abang itu sudah disetujui Pak? Saya tidak mempermasalahkan soal disetujui apa tidak disetujui ya. Mau disetujui apa tidak disetujui ya saya nggak akan saya tetap akan mundur gitu kalau masalah itu. Karena ini kalau menurut saya ibarat saya selalu menganalogikan begini, kita di tempat makan kita disuguhi makanan di depan muka, di depan meja kita disuguhi makanan, tiba-tiba kita mau makan diambil sama pelayannya dengan alasan kurang garam, kurang gula, kurang manis lah. Itu kan sangat tidak etis sekali. Ya emang sih hak dia untuk mengambil lagi. Kalau dibilang disebut hak, emang hak. Boleh aja dia mau batalkan apa enggak. Tapi itu secara etika, secara etis. Lah dia permohonan maaf tidak ada. Tidak ada kata apa-apa. Hanya datang surat penundaan dengan tanpa alasan apa-apa. Saya baca di media kemarin, Pak Hasan Basri itu, Kepala Dinas Sosial mengatakan bahwa belum ada regulasi tentang pemberian gelar ini katanya. Yang jadi pertanyaan saya, ketika Pak Endin Samsudin Kepala Dinas yang lama dengan TP2GD membahas ini, itu nggak ada masalah regulasi ini apa, membahas soal regulasi-regulasian, nggak ada itu. Jadi dengan pernyataan Pak Hasan Basri seperti itu, dia seolah-olah mengatakan bahwa Kepala Dinas yang lama itu tidak paham administrasi, melakukan sesuatu tanpa regulasi, seolah-olah kan seperti itu. Barang yang sudah ada di Sekda, udah keluar putusannya, undangannya sudah datang, dibatalkan dengan alasan belum ada regulasi. Sangat tidak masuk akal kalau menurut saya. Tapi ada tanggapan dari keluarga itu nggak? Tanggapan dari keluarga Pak Mualim ada. Itu yang datang itu keluarga Engkong Mualim sama Engkong Arnaen sama Pak Camat Nata.
ya mereka sangat emosional sekali. Kalau bisa diwawancara ya, ini ada cucunya Pak Mualim. Cukup ya?